Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai dampak sosial teknologi informasi. Untuk yang pertama ada pengenalan kelompok. Saya Febri Febriansyah dengan NIM 230102050. Saya Muhammad Delgadis Triana. Dan saya Muhammad Farhan Ali Fadil Hilmi dengan NIM 230102067. Nah, untuk yang pertama ini ada pendahuluan. Yang pertama, teknologi informasi telah merevolusi sektor pendidikan global. Lalu juga ada namun tidak semua kalangan mendapatkan manfaat yang sama sehingga muncul kesenjangan sosial. Yang kedua, ada peran teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama ada akses ke sumber belajar digital seperti e-book, video, dan LMS. Lalu ada pembelajaran daring dan fleksibilitas waktu belajar. Lalu ada juga kolaborasi global melalui platform digital. Teknologi informasi memainkan peran krusial dalam pendidikan dengan menyediakan akses ke sumber belajar digital, memungkinkan pembelajaran daring dan fleksibilitas waktu belajar, serta memfasilitasi kolaborasi global melalui platform digital. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pembelajaran melalui multimedia secara interaktif. Yang kedua juga, peluang belajar jarak jauh bagi siswa di daerah terpencil. Yang ketiga, ada yang namanya pengembangan keterampilan digital yang relevan dengan dunia kerja. Lanjutkan. Selanjutnya, ada ketimpangan akses teknologi. Di sini yang pertama ada kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan. Jadi secara ini ada inilah ada arah yang berlawanan. Selanjutnya ada perbedaan infrastruktur internet dan ketersediaan perangkat. Biasanya di daerah-daerah pedesaan mungkin eh, sangat minim sekali dan sangat susah sekali. Yang ketiga, ada keterbatasan literasi digital di kalangan tertentu. Lanjut, Feb. Nah, di sini selanjutnya ada studi kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini, data menunjukkan bahwa siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses. Karena kenapa? Mungkin karena uh, terhalangnya uh, alat-alatnya seperti terus juga sinyal-sinyal yang sangat susah sekali didapat di daerah-daerah terpencil ya. Dan apalagi di sini mengaksesnya itu dalam pembelajaran daring sangat susah sekali teman-teman. Selanjutnya di sini ada keterbatasan perangkat dan koneksi internet menjadi hambatan utama yang tadi disenggol eh, dalam nomor satu yang pertama tadi ya seperti kesulitan mengakses internet karena kenapa di daerah terpencil itu memang sangat susah buat dapatkan sinyal-sinyal tertentu begitu. Nah, yang terakhir di sini ada program pemerintah seperti Merdeka Belajar berupaya mengatasi masalah ini. Nah, di sini pemerintah seperti memecahkan masalah, membuat seperti program Merdeka Belajar yang berupa ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang tadi disebut. Begitu. Nah, di sini ada dampak negatif ketimpangan digital ya. Kalau tadi kan positif, sekarang ada dampak negatif ketimpangan digital. Yang pertama nih, ada meningkatnya kesenjangan hasil belajar antara siswa yang memiliki akses teknologi dan tidak. Nah, di sini maksudnya apa? Meningkatnya kesenjangan hasil belajar antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Mungkin bagi yang punya teknologi akan
akan gampang untuk memahami belajar yang efektif atau bagaimanapun. Sebaliknya, kalau misalnya yang tidak punya teknologi, alat-alat teknologi, mereka murni belajar, orang-orang pedesaan, orang-orang kampung, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan uh, hasil yang pas, hasil yang baik, begitu. Terus di sini ada resiko putus sekolah lebih tinggi di daerah dengan akses teknologi rendah. Bagi mereka yang tidak mempunyai alat, bagi mereka yang tidak punya motivasi belajar, mungkin mereka bakal rentan untuk memilih tidak sekolah. Mungkin mereka bakal uh, mengikuti sanak saudaranya untuk rata-rata di daerah kampung itu lebih baik bekerja seperti cari makan hewan kambing, cari makan hewan sapi, begitupun semuanya rata-rata sudah menjadi budaya begitu teman-teman. Yang terakhir, di sini ada terbatasnya peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang tadi yang disenggol ya, rata-rata orang yang di pedesaan memilih untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada seperti cari-cari makan buat hewan ternak mereka, cari makan buat hewan sapi, ayam dan lain-lain. Ya lebih baik kerja di kampungnya sendiri karena mereka lebih tidak pede ya karena mereka mungkin tahu batasan dia kurang dalam hal teknologi. Jadi mereka lebih baik apa adanya begitu. Akan melanjutkan tentang solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada peningkatan investasi infrastruktur digital di daerah tertinggal. Lalu kedua ada pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM untuk menyediakan perangkat dan akses internet. Dan untuk kesimpulan, yaitu teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun tanpa pemerataan akses, teknologi dapat memperdalam ketimpangan sosial dan upaya kolaboratif diperlukan untuk memastikan inklusi digital dalam pendidikan. Di sini ada beberapa referensi yang kami ambil dari Munir, ND, ada juga Kompasiana di tahun 2023 dan juga Kumparan 2023 juga. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak tutur kata yang salah dan juga pengucapan yang mungkin masih terlihat gugup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.